warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, penikmat Skakes TV, hari ini kita berada di program obesitas, obrolan bersama siswa berkualitas, bersama Pak Firman di sini, Kepala SMK Kesehatan Erlangga. Ini adalah episode perdana kita. Ke depan kita akan mewawancarai teman-teman kita yang yang punya prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Saya yakin anak-anak kita di SMK Kesehatan Erlangga adalah anak-anak yang hebat, pasti punya prestasi-prestasi di luar sana yang kemudian bisa kita bagi, bisa kita gali bersama untuk kita jadikan inspirasi di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan prestasi-prestasi yang baik itu menular ke teman-temannya. Baik, anak sekalian, hari ini kita bersama Kak Laura. Kak Laura, selamat pagi. Kebetulan kita pagi. Selamat pagi. Ya, kita hari ini kondisinya pagi pada saat syuting ini dilakukan. Jadi Kak Laura ini adalah salah satu, sebenarnya jadi alumni sekarang ya, alumni kita yang punya catatan prestasi yang cukup cukup baik, ya sangat baik bahkan begitu bagi SMK Kesehatan Erlangga. Kita catat ini setidaknya ada 4 prestasi yang pernah ditorehkan selama bersekolah. Pertama, ini tim cerdas cermat Yurikomah, bener ya? Iya, benar. Masuk di dalam tim cerdas cermat Yurikomah tingkat Kaltim pada saat itu. Kelihatannya waktu itu sampai di final juara 4 ya. Final. Oke. Kemudian Duta K3 Kota Balikpapan untuk kategori putri. Ini umum ya. Tingkat pelajar atau umum, Laura? Tingkat pelajar. Tingkat pelajar. Kemudian LKS Provinsi bidang lomba farmasi tahun 2021 ya, juara 1. Kemudian yang terakhir adalah LKS atau lomba kompetensi siswa tingkat nasional tahun 2021 sebagai juara 3. Ini prestasi luar biasa. Ayo kita gali anak sekalian, kira-kira apa saja sih yang kemudian dilakukan atau tips-tipsnya dari Kak Laura sehingga kemudian punya prestasi sementara ini. Baik Kak Laura, sehat ya? Sehat, puji Tuhan, sehat. Ya. Jadi Kak Laura ini kan sekarang posisinya di SMK Kesehatan Erlangga, juga ikut membantu tim kita ya, membantu benar. Sebagai asisten lab, benar ya? Ya, benar. Oke, boleh diceritakan kok Kak Laura pasca lulus kemudian bisa gabung di sini Kak Laura? Sebenarnya direkrut dari sekolah gitu direkrut dari sekolah. Jujur saya kaget sekali gitu. Karena nggak ada prasangka apapun saya bisa bergabung di sini. Karena memang posisinya lulus. Jujur waktu itu bingung karena sempat pandemi. Jadi untuk melamar di pekerjaan yang lain, karena mindset kita itu yang masuk di daerah tahun-tahun pandemi itu kita tidak bisa ber-PKL. Jadi hanya digunakan ber-PKL secara online deh. Jadi untuk melamar di dunia pekerjaan itu rasanya masih minder, jujur Pak. Jadi habis itu ada beberapa tahap kita kebingungan kita di mana, mau posisinya di mana, tapi ternyata ada tawaran dari sekolah gitu. Iya. Jadi Kak Laura ini selain tadi prestasinya yang cukup banyak tadi itu, Kak Laura juga sebagai peraih nilai uji kompetensi farmasi tertinggi ya, kalau tidak salah. Ya. Jadi kita lihat juga anak sekalian, siapa yang punya potensi itu bisa dilihat dari 2 hal. Pertama, potensi kemampuan akademiknya, keterampilan dalam bidang kejuruannya, kalau dalam hal ini farmasi. Yang kedua yang kita lihat tentu sikap gitu. Apakah sikapnya kemudian bisa masuk sebagai tim kita, masuk sebagai guru gitu. Bahkan bukan cuma sebagai guru, tapi juga kira-kira bisa nggak menginspirasi siswa-siswa yang lain kemudian untuk punya prestasi. Nah, kita lihat itu semua ada di Kak Laura. Ya, makanya Kak Laura juga sengaja kita hire untuk bisa gabung di kita. Nah, prestasinya kan banyak sekali nih Kak Laura. Kira-kira apa sih yang dilakukan Kak Laura kok bisa sampai kemudian punya
banyak sekali prestasi seperti ini? Yang pertama sih kita harus kenal potensi diri kita gitu. Karena ada beberapa orang yang tahu potensinya di mana tapi nggak mau bergerak untuk mengembangkannya gitu. Jadi mengenali potensi. Iya benar. Mengenali potensi, terus kalau udah dirasa ada bakat, jadi gali sebanyak-banyak mungkin gitu. Dan untuk memenangkan perlombaan juga nggak sekedar untuk ikut-ikut saja gitu. Ada memang masanya harus kalah. Jadi jam terbang itu juga memenuhi juga untuk mendapatkan suatu hasil gitu, bukan untuk sekedar ajang keren-kerenan, tapi untuk menggali potensi dulu, entah itu mau menang atau mau kalah, yang penting ada potensi yang diasah dan itu bisa menjadi suatu hal yang baik nantinya, walaupun itu bukan dalam perlombaan itu memenangkan sesuatu, tapi bisa untuk skill diri nanti yang bisa dipakai untuk dalam pekerjaan atau bersosialisasi seperti itu. Iya. Terus terang kalau Bapak lihat nih kan Kak Laura punya karakter yang sangat menonjol tuh justru kerja keras gitu. Ini semacam kalau kita lihat tuh keras kepala, tanda petik ya, keras kepalanya untuk hal yang baik gitu, ngotot untuk hal-hal yang baik. Nah ini memang karakter atau bisa dilatihkan Kak Laura? Sebenarnya kemauan diri gitu. Karena kalau ada benteng yang ada di hidup kita, misalnya di ekonomi gitu ya, tanda petik gitu, itu memang beban yang terberat sih kalau dipikir gitu. Tapi saya ingin bergerak. Ada pembatas, tapi saya mau bongkar itu gitu. Kalau memang saya nggak bisa di dalam faktor ekonomi, saya bisa kembangkan hal lain gitu. Mungkin ada juga yang insecure gitu ya kan, masalah penampilan. Saya nggak bisa berpublic speaking dengan baik, nggak bisa ikut duta gitu. Awalnya juga di sini saya terbuka lebar peluang saya di duta. Awalnya saya berpikir untuk menjadi duta itu harus good looking, harus memang punya penampilan yang menarik gitu. Kayak untuk bekerja pun ada kriteria harus menarik gitu. Tapi saya mau tunjukkan ke orang bahwa enggak semuanya itu bisa dilihat dari depannya dulu gitu. Tapi dari mana kita memunculkan inner beauty-nya gitu. Bagaimana kita bisa memunculkan potensi diri, dan itu yang bakal jadi poin plus orang. Jadi untuk menarik itu ya dari dirinya dulu. Jadi karakteristik orang, baru itu bisa menonjolkan sifat sesungguhnya seseorang. Keren. Gitu. Iya, wah ini luar biasa Kak Laura ya. Jadi beberapa prinsip-prinsip hidupnya Kak Laura kelihatannya perlu sekali untuk kita perlu kita camkan, kita masukkan dalam pikiran kita, kemudian ayo kita ikuti anak-anak sekali. Bapak pikir ini positif sekali. Jadi itu tipsnya tadi ya. Iya. Benar. Jadi tips dari Kak Laura yang pertama mengenali potensi diri atau bakat gitu. Jadi setiap orang itu anak-anak sekalian diciptakan berbeda-beda. Ya ada yang sangat pinter jadi akademik, katakanlah matematikanya jago, tapi di bahasanya rendah gitu. Atau kemudian di public speakingnya kurang bagus gitu. Ada juga yang sebaliknya, yang kemudian di olahraganya kuat, tapi di akademiknya, katakanlah matematikanya itu mungkin bahasa Inggrisnya kurang bagus dan lain sebagainya. Dan kita tidak kemudian bisa menguasai semua hal itu karena kita manusia biasa ya, bukan Superman gitu. Superman pun punya keterbatasan kan gitu. Iya. Ya. Jadi kalau tipsnya Kak Laura tadi, fokus pada bakatnya Kak Laura tadi ya. Iya benar. Fokusnya ke bakatnya masing-masing. Yang kedua yang Bapak catat ini mental yang siap dan kokoh begitu. Siap kalah, siap menang, kemudian setiap ada peluang hajar aja dulu. Kalau menang itu biasa, yang penting mental bertarung. Iya, mental bertarung, bukan mental menang, bukan mental kalah juga, tapi mentalnya mental tarung. Ada peluang tarung, ada peluang tarung gitu. Ya. Kalau kita bicara SMK Kesehatan Erlangga ini, selain kita punya prestasi yang cukup baik sebenarnya tingkat tingkat lokal maupun nasional, kita ini banyak kalahnya juga Kak Laura. Iya. Tapi kelihatannya prinsip kita sama. Kita tuh ngotot ingin tarung, intinya begitu. Ada peluang ambil, ada peluang ambil. Karena peluang itu lewat, selesai sudah kita. Peluang nggak muncul dua kali. Kemudian yang terakhir, tidak berfokus pada kekurangan, ya pede aja. Fokus kita pada kelebihan, kekurangan dipinggirkan gitu.
Tadi kalau orang kasih contoh masalah, misalnya katakan di masalah ekonomi, ada yang orang yang insecure kemudian tidak pede gara-gara ekonominya mungkin kurang bagus. Itu kan ekonomi masalah rezeki Kak Laura ya. Iya benar. Iya, rezeki kita masing-masing. Rezeki orang tua kita itu beda dengan rezeki kita. Ya. Orang tua kita sudah berjuang sekuat mungkin untuk mendapatkan rezekinya, dan giliran kita juga sekuat mungkin untuk mendapatkan rezeki kita juga begitu. Oke. Ada lagi, Kak Laura tinggal di mana Kak Laura? Di Kilo 6,5. Kilo 6,5. Di daerah Soekarno-Hatta. Berapa saudara Kak Laura? 2. Ini Kak Laura anak pertama? Saya anak pertama. Masih ada adik? Iya, adik masih sekolah ada juga? adik. Sekolah juga. Oke. Tapi sementara masih dibiayai orang tua adiknya? Udah saling mengimbangi antara saya dan Kak orang Laura juga tua. ada bantu-bantu juga? Iya, seperti perlengkapan, seperti itu. Oke. Baik, barangkali itu anak-anak sekalian kita diskusi singkat barangkali dengan Kak Laura. Kita butuh tips-tips suksesnya Kak Laura ya. Silakan kalau nanti ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Kita ada kesempatan kita akan jawab ya. Jadi terakhir Kak Laura, apa yang mau diberikan atau pesan-pesan apa yang mau disampaikan ke adik-adiknya agar bisa mencapai puncak prestasi terbaiknya begitu? Yang pertama itu mengenali diri sendiri gitu, dan juga mencintai diri sendiri gitu. Jangan mencintai orang lain kalau tidak mencintai diri sendiri. Iya. Jadi fokusnya kepada diri sendiri, kenali potensi diri dan kembangkan apa yang kalian inginkan. Jadi kalian dapat passion, bisa menjalankan kehidupan kalian sesuai passion, itu hal yang luar biasa. Oke. Kemudian ini terakhir ya. Oh iya. Terakhir, pertemanan bagaimana? Menurut Kak Laura pertemanan seperti apa? Apakah punya pengaruh besar terhadap pencapaian Kak Laura sekarang ini atau seperti apa? Pertemanan saya nggak terlalu membagi-bagi seperti persirkelan ya sekarang istilahnya gitu. Apapun itu saya temani gitu. Tapi kalau ada masanya saya harus fokus untuk pekerjaan saya, untuk studi saya bakal fokus gitu. Tapi untuk pertemanan memang mempengaruhi. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing orang, di mana bisa menilai lingkungan yang bagus juga pasti membawa pribadi yang bagus ke depannya gitu. Wah, keren. Gitu. Baik. Ya, terima kasih Kak Laura. Kak Laura sekarang ini pun, tambahan informasi, Kak Laura sekarang ini pun sedang akan menempuh kuliah ya? Iya, benar. Di Universitas Mulia di Balikpapan. Jurusan apa Kak Laura? Jurusan S1 Farmasi. S1 Farmasi. Kabarnya beasiswa juga ya? Iya, beasiswa juga. Iya. Jadi Kak Laura dapat beasiswa full dari kita, dari Universitas Mulia, hasil rekomendasi sekolah juga gitu. Karena prestasinya tadi. Nah, anak-anak sekalian harus punya semangat ya. Jadi rezeki itu kita yang kemudian ciptakan begitu. Kesempatan kita yang ciptakan. Kita mau diam saja atau kemudian mau mengejarnya, ya kembali ke diri kita masing-masing. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua, sukses untuk Kak Laura. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Kak Laura bisa tercapai, dan mudah-mudahan betah berada di SMK Kesehatan Erlangga. Amin. Sebagai siswa, sebagai alumni, nanti ke depan sebagai guru Kak Laura. Ya, anak sekalian, mudah-mudahan obrol singkat ini dengan Kak Laura bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi di obrolan bersama siswa berkualitas atau obesitas SMK Kesehatan Erlangga di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.